sudah. Sekarang tinggal menunggu kabar baik. Semoga Tuhan setuju. Kurang lengkapnya anak, rumah ini sepertinya kurang utuh. Seolah-olah sebagian menyala terang dan sebagian lagi gelap gulita. Kalau dilihat-lihatkan jadi tidak bagus, seperti kurang sempurna. Aku harus mencari cara supaya rasa cemas ini tidak terus menghantuiku. Ya, aku harus berbuat sesuatu. Tapi apa yang harus kulakukan? Yang harus kamu lakukan itu tadarus. Kamu bilang tadarus. Iya, tadarus. Itu hal yang lebih berfaedah daripada tinggal di rumah. Dan ujung-ujungnya nambah pikiran semakin ruwet. Sudah diruwetkan dengan kebijakan yang ada gara-gara wabah yang tak tahu kapan ujungnya, malah ditambah hujan buat semakin ruwet kayak beruwet. Lihat, cupang-cupang di cumi ini, gara-gara dengar rencanamu, malah ikut-ikut jadi mumet. Kamu itu ya, bukannya memberikan solusi yang terbaik, malah nuduh aku kalau aku nambah-nambah keruwetan. Solusi apa lagi? Yaitu tadi, kamu lebih baik melakukan hal yang berfaedah. Contohnya ya seperti tadarusan. Keuntungannya, selain meminimalisir kegelisahanmu terhadap masalah yang kamu hadapi saat ini, yang pasti kamu dapat pahala. Ya, hitung-hitung juga menambah kelulusan membaca Al-Quran. Setuju kan, Bu? Selalu begitu. Begini, begitu. Kamu saja tidak pergi tadarusan, malah sibuk menasihatiku. Kalau ayah kan sudah jelas. Sebentar lagi dijemput sama Pak Jatmiko untuk rapat desa. Ya jelas saya punya kesibukan. Kalau ibu tidak dinasehati, pasti dari tadi sampai sekarang masih kedumel. Sampai-sampai kerut di dahi ibu itu semakin kasar. Coba pegang, Bu. Semakin kasar kan? Paling pintar membalikkan pembicaraan. Sudah 2 tahun, Rahayu tidak merayakan lebaran dengan kita. Tahun pertama, dia belum ingin pulang lantaran dia belum ingin balik kampung. Tahun kedua, dia ingin menemui ibu, ayah, anak dan saudaranya, namun terhalang akibat COVID-19. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk balik kampung. Sedangkan tahun ini, saya sebagai ibunya sangat merindukan Rahayu. Jika masih dihalangi untuk bertemu dengannya, saya akan melakukan cara supaya dia bisa berkumpul dengan kita lagi. Mau berbuat apa coba? Ngapain? Orang lanjut usia seperti kita sudah tidak bisa melakukan banyak hal untuk kepentingan di luar sana. Ya, setiap orang, bahkan orang tua seperti kita, pasti mengharapkan kepulangan seorang anak. Apalagi dari penuh kebahagiaan yang fitrah ini. Melihat kondisi seperti ini, apa boleh buat? Sudah tahu, tapi masih saja tidak mau bertindak solusi. Lagi-lagi, saya yang seolah-olah salah dan pada akhirnya hanya nasihat dari kamu yang didapat. Dengan patuh mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, itu sudah lebih baik. Ya kita berdoa saja. Semoga bumi segera pulih kembali. Semoga segera ada kabar baik dari Rahayu, supaya dia bisa dapat berkumpul bersama keluarganya, lebaran bersama kita. Sudah, bibirnya itu loh tidak bisa ditutup ke bawah, kan jadi tidak manis lagi. Lihat, bulan saja memperlihatkan senyum sabitnya. Masa seorang Sariri, istri seorang Jazuli, tidak mau menampakkan senyum sabitnya? Ayolah Sariri, senyumlah. Kamu menggoda aku. Sudahlah. Oh iya, bagaimana dengan lambung kamu? Sudah lebih baik? Sudah mendingan. Tadi obat sebelum makan sudah aku minum.
Maka dari itu, makanan yang aku makan tadi mendarat dengan baik di lambungku. Makanya lain kali kalau makan jangan ambil sambal banyak-banyak. Kalau sudah sakit kan aku juga yang repot. Ya kamu harus siap direpoti. Salah sendiri bikin sambal cabenya dibanyakin. Jadinya kan pedas. Ya tidak kuat lambung ayam. Kalau sambal tidak pedas, namanya bukan sambal, tapi kolak. Itu ngelawak ya. Bercanda ini juga lucu. Siapa juga yang lagi lucu? Aku cuma memperjelas supaya kamu tidak terus bandel lagi. Iya Sariliku, suamimu tidak akan bandel lagi kok. Oh iya, kalau kamu buat teh, jangan terlalu manis. Nanti takutnya gelas darahku semakin tinggi, ikut-ikut kamu lagi. Aku juga. Dokter kemarin bilang seperti itu. Ya aku tinggal menyampaikan. Gulanya cuma 2 sendok, masa kemanisan? 2 sendok, tapi gelasnya kecil, itu sama saja kemanisan Bu. Sesuaikan saja takaran gula dengan gelas yang mau dipakai. Ya sudah, lain kali kalau aku buat teh bilang dulu ke kamu. Puas. Sudah 8:30. Pak Jatmiko masih belum menjemputmu. Mungkin dia lupa atau memang tidak jadi, alias acaranya ditunda. Coba kamu hubungi dia dulu. Kalau memang lupa, kamu bisa mengingatkannya. Baiklah, coba pikir ke sana. Tolong Bu, ambilkan HP ayah di atas meja dekat akuarium. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Sepertinya itu Pak Jatmiko. Biar aku yang buka pintunya. Assalamualaikum, Nek. Bintara. Waalaikumsalam. Ada apa? Kenapa kamu seperti dikejar seseorang? Tidak apa-apa, Nek. Bintara butuh minum dulu baru bercerita. Ya sudah, kamu duduk dulu biar nenek ambilkan minum. Kakek pikir Pak Jatmiko. Kenapa Tara? Kenapa kamu baru pulang? Dari mana saja? Mira, ayo diminum dulu. Terima kasih, Nek. Jadi, ada apa Tara? Kenapa kamu baru pulang? Dari mana saja? Coba ceritakan pada kami. Sebelumnya, maafkan Bintara, Kek. Nek, sebenarnya ini tidak rumit, tapi saya hanya kaget saja. Apanya yang rumit? Kamu diamlah dulu biar Tara yang menceritakan. Iya, Kek. Nek, tadi sepulang dari terawih, Bintara lihat mau ke rumah Mahayu untuk mengambil tugas akhir sekolah. Tapi apa, Ra? saya tak jadi mengambil tugas sekolah. Bintara dapat informasi bahwa Pak Jatmiko positif COVID. Tuhan masih melindungiku. Tadi makanya di rumah beliau sangat ramai. Perangkat desa, petugas kesehatan telah mendatanginya. Memang awalnya beliau terlihat sehat bugar. Awalnya beliau mengikuti pertemuan camat luar kota. Seminggu setelah PCR, hasilnya keluar dan dinyatakan positif. Makanya langsung diisolasi. Tetangga maupun orang yang sebelumnya bersentuhan dengan beliau juga melakukan tes. Tuhan masih melindungiku. Jika tidak, entahlah. Memangnya ada apa, Kek? Kakekmu baru saja mau ikut rapat desa. Kakek bukannya sudah pensiun lama? Memang, tapi kemarin kakekmu diundang Pak Jatmiko lewat telepon supaya untuk menemaninya rapat desa. Tapi untunglah, sebelum beliau datang kemari, kamu sudah lebih dulu memberi informasi. Tapi anehnya terakhir melihat, beliau masih terlihat baik-baik saja. Kenapa sekarang sudah benar-benar positif? Dengarkan Sarili. Seperti inilah hal yang ditakutkan oleh orang-orang di atas sana, yang mana sampai saat ini masih menghimbau kepada masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Ketika orang-orang diperbolehkan untuk mudik, maka sama saja upaya yang dilakukan selama 1 tahun lebih pasti akan sia-sia. Mengerti?
sudah paham. Masa kamu yang lebih dulu kenal aku masih tidak paham denganku? Sangat mengenalimu. Buktinya, aku tahu betul. Selain tidak suka dinasehati, tapi suka menasehati. Ayahmu ini suka mencari alasan ketika keduanya sudah diketahui orang lain. Ya, alias cari aman saja. Nah, bener tuh Nek. Kakek selalu punya banyak alasan. 2 hari yang lalu saja, saat Bintara nitip belikan es bubur kacang hijau, segudang alasan dilontarkan. Pilek lah, inilah, terus yang seperti ini. Jangan Tara, di rumah Tara kan sudah makan. Berbuka puasa itu yang sedang-sedang saja, secukupnya. Jangan berlebihan. Percuma jika Tara berpuasa, tapi selepas buka makanya sampai kenyang-kenyang. Percuma berpuasa, tapi tidak bisa merasakan laparnya orang kelaparan. Tara kan jadi kesal. Baru tahu, cucu kakek ternyata pintar bermain peran. Bagus itu, bagus. Selain itu, jika Tara sering makan yang manis-manis, nanti gula darahnya bisa tinggi. Mau seperti nenek punya diabetes. Nah, baru saja dibicarakan kalau paling suka mencari alasan. Sekarang sudah beralasan lagi. Jazuli, gula darahku tinggi itu bukan karena keseringan minum atau makan yang manis. Ya, memang sudah turun dari almarhum ibuku dulu. Sekarang, siapa jadinya yang suka mencari alasan? Saya bukan suka mencari alasan, lebih tepatnya sifat kepada kita dengan memberikan pengertian bahwa menjaga diri. Ya memang, walaupun sifatnya agak sedikit mengarah pada sebuah alasan supaya ayah merasa aman, bukan gitu ya? Ya, boleh juga. Sudah selesai Om, mari saya bantu. Sedikit lagi. Memangnya masukannya orderan. Alhamdulillah, sampai saat ini masih banyak yang pesan bunga maupun bukunya Bu. Sudah mau lebaran, masih saja mengurusi pekerjaan. Kalau bekerja tidak perlu terlalu banyak waktu, tapi harus paham waktu. Ibu tahu itu, cuma setidaknya luangkanlah waktumu hanya untuk sekedar bercanda gurau dengan kami. Jangan cuma ngurusin tanaman-tanaman itu. Ini juga Genta sedang meluangkan waktu melepas kejenuhan bekerja. Genta masih berbicara dengan ayah, ibu, dan Bintara kan? Dengan sekejap, kamu juga akan menghilang dari pandangan ibu. Memangnya Om Genta disulap yang bisa menghilang begitu saja? Lain bisa aja. Mau bagaimana lagi? Di usia Genta sudah cukup matang, sudah sepatutnya bekerja keras. Kalau tidak segera mengumpulkan rupiah, nanti orang mau dikasih makan apa? Terus ayah, ibu, dan Bintara tidak bisa memberi uang jajan. Nah, bener tuh Om. Semangat bekerja ya, supaya bisa beri Bintara uang. Terus kamu selalu memuaskan diri sendiri. Ibu itu tidak menginginkan cerita ayahmu. Cukup dengan anak-anak, cucu berkumpul bersama, saling bercerita, berbagi suka maupun duka. Kalau sudah seperti ini, rasanya hati ibu itu sangat damai. Seperti ada yang memeluk. Sariri, anak bekerja keras, bukannya bahagia itu bangga karena dirinya sudah merasa punya tanggung jawab kepada keluarganya, calon pasangannya, malah dipermasalahkan. Teruskan niat baikmu itu. Bagaimana tidak mempermasalahkan? Saya sangat mewanti-wanti supaya anak bungsu kita bisa bekerja sambil di rumah, supaya setiap hari bisa saling menyapa, saling bercerita. Belum lagi Rahayu yang sulit untuk pulang hanya untuk sekedar mengobati rindu kepadanya. Kalau sudah seperti ini, apa bedanya saya punya anak atau tidak? Hei, Sariri, hati-hatilah dalam berbicara. Masih banyak di luar sana seorang anak yang masih bingung, luntang-lantung kesana kemari mencari lapangan pekerjaan. Namun sangat sempit lapangan pekerjaan bagi mereka. 10% dari 10.000 orang yang mendapatkan pekerjaan. Dan itu pun mereka digaji oleh atasan mereka. Belum lagi di masa pandemi seperti ini. Dan sedangkan anak kita, Genta Kusmara, telah membuat lapangan pekerjaan sendiri tanpa harus ikut perusahaan orang lain.
dan sudah punya beberapa karyawan. Meskipun masih dalam proses merintis. Ayah tidak perlu berlebihan. Bisnis yang kita bangun ini masih meraba-raba. Jadi masih perlu usaha keras supaya segera berkembang pesat. Merintis bisnis dari nol memang butuh perjuangan lebih, belajar juga lebih, keuletan juga perlu. Belum lagi jika ada masalah yang melibatkan pekerja lainnya, apalagi ketika minat konsumen menurun. Harus siap-siap menanggung segala risiko. Sebagai atasan, harus bijak menangani masalah dan segala keputusan. Ayah percaya kepadamu, teruskan. Baik ayah, kita akan selalu mendengarkan kata perkata ayah. Semoga bisnis yang kita bangun dengan teman karyawan lainnya dengan mudah mendapatkan hasil yang membanggakan. Tentunya sangat bangga. Ayah selalu mendukungmu. Doa ayah selalu menyertaimu. Kamu itu kan laki-laki, sudah sepatutnya mengayomi keluarga meski ayahmu itu masih ada. Di usiamu sekarang, kamu sudah punya pekerjaan yang baik, bergengsi, calon sudah ada. Ya itu sudah seharusnya. Akan tetapi, supaya lebih bermartabat lagi, tetaplah tinggal di sini, nak. Ibu menginginkan kamu selalu di sini. Soal nanti kita tinggal di sini atau tidak, nanti kita akan bicarakan dengan Rina. Cobalah mengerti keadaannya. Dari Genta masih merangkak sampai dia sudah mau menjadi kepala rumah tangga, tetap saja mengatur sedemikian rupa. Apa boleh buat? Aku ibunya. Terus kamu pikir aku siapa? Aku juga ayahnya. Siapa yang mengandungnya? Siapa yang melahirkannya? Siapa yang menggendongnya setiap malam hingga lupa waktu istirahat? Yang menyusuinya? Siapa coba? Sampai larut malam tetap saja menggendongnya, dan pagi sampai petang tetap bekerja. Siapa? Siapa yang lebih berkorban? Yang menggantikan popok, yang memandikannya, itu siapa? Ya jelas, aku lah yang paling berhak Mohon mengatur. maaf ayah, ibu. Tidak baik membicarakan siapa lebih berpenting dalam urusan. Tugas orang tua memang merawat dan mendidik anak supaya bisa membuat kedua orang tuanya bangga. Begitupun nantinya Genta juga akan melakukan yang serupa. Soal nanti Genta tinggal sini atau tidak, nanti Genta akan bicarakan dengan Rina. Jika memilih tidak, ayah dan ibu tidak usah khawatir. Genta akan sering berkunjung ke rumah ibu. Mohon maaf ayah. Umal masih seperti anak kecil yang masih juga selingkuh. Hiraukan perkataan kami. Teruskan apa rencanamu untuk masa depan. Entah kamu tinggal bersama istrimu di rumah mertuamu, tinggal di sini, atau tinggal di rumah sendiri itu sama saja. Yang paling penting, kamu bisa bertanggung jawab dengan tugasmu. Sebagai laki-laki, jangan sampai melepas tanggung jawabmu. Baik ayah, Genta akan sangat bertanggung jawab seperti apa yang ayah berikan pada kami. Om, Bintara ingin tahu nih bagaimana Om bisa kenal dan memutuskan untuk menikahi Tante Nirina. Siapa tahu Bintara termotivasi. Cukup unik, bisa dibilang kami belum mengenal terlalu lama. Lalu bagaimana memutuskan serius dengannya, Om? Ara ini masih seumur jagung, sudah ingin tahu bagaimana hubungan bisa berjalan meskipun belum lama kenal. Tapi tidak salah kan Bintara tanya seperti itu? Tidak salah, hanya saja pertanyaan seperti ini bukan kamu seharusnya yang menanyakan. Hanya ingin tahu saja. Kan Bintara lihat Om cenderung introvert, tapi bisa dengan mudah mendapatkan seorang wanita yang akan mendampingi Om sampai akhir hayat. Apalagi belum kenal lama, kan tidak mudah. Ya, singkat cerita, awalnya kami tidak sengaja berjumpa. Waktu itu, saya menghadiri sebuah pameran tanaman hias di Mall dekat sini. Acaranya memang tidak terlalu ramai pengunjung karena memang tempatnya terbatas. Berbagai tanaman hias dipamerkan. Ada tanaman kaktus, sukulen, darium berjajar dibuat minimalis. Karena saya suka dengan tanaman kaktus, untuk itu saya menghabiskan waktu lama di sini. Nah, dari sini saya dan Rina bertemukan. Kami berdua kemudian sama-sama suka dengan tanaman kaktus. Kami saling bertukar cerita tentang bagaimana cara merawat, memelihara, dan memperbaiki tanaman kaktus. Hingga obrolan kami lama-lama saya kira sejalan.
mereka berdua sama-sama suka berpetualangan. Kisah kasih mereka juga bermula dari sebuah petualangan. Wah, Bintara baru tahu jika ibu dan ayah suka berpetualang. Pantas saja, mereka lebih suka meninggalkan rumah dan lebih sering perjalanan luar kota ataupun luar negeri. Benar. Sebenarnya, aku kurang setuju jika ibu dan ayahmu sering berpergian. Karena jika mereka pergi, aku selalu mengkhawatirkan. Momen paling tidak kusukai adalah ketika seseorang bertemu lalu harus meninggalkan. Untuk apa? Jika sudah bersama, mengapa harus memilih berpisah? Justru itu, Nek, ketika sudah berpisah lama, akan ada sebuah momen yang sangat nyaman, yaitu ketika kita saling mengobati rasa rindu dengan menanyakan kabar di sana, aktivitas di sana menyenangkan atau tidak, lingkungan di sana bagaimana, di sana ada apa saja. Kita sama-sama bertukar cerita. Nanti jika ibu dan ayah pulang, aku akan merasakan kehangatan dan kenyamanan itu. Aku harus menyiapkan segudang pertanyaan kepada mereka. Ya, baiklah. Siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti aku pun begitu. Sekarang sudah tanggal sekian. Dengan hitungan hari, bulan akan berganti. Kalau memang tidak bisa pulang, ya sudah, mau bagaimana lagi? Ya, mungkin saja Tuhan punya rencana lain. Berpikir positif saja. Barangkali belum bisa pulang sebelum lebaran. Kemudian pulang setelah lebaran kan belum tahu. Kita tunggu saja. Wah, ini namanya panjang umur. Siapa yang telepon, Kek? Rahayu yang telepon. Rahayu yang telepon, cepat, angkat cepat. Ya, sebentar. Pak Jazuli. Halo, assalamualaikum. Iya, nak. Bagaimana? Alhamdulillah sehat, semuanya sehat. Ibumu, Tara, Genta, ayah juga sehat. Bagaimana denganmu? Oh, begitu. Iya. Biar saja Iya, nak. cepat berikan handphonenya padaku. Iya, Rahayu. Bagaimana? Kamu kapan pulang, nak? Ibu sangat merindukanmu. Cepat pulang ya, nak. Baik. Baik, nak. Berarti kamu bisa pulang, nak? Alhamdulillah. Segera ya, nak. Secepatnya kabar ibu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Satu lagi, jangan lupa makan makanan yang sehat. Ya sudah, hati-hati ya, nak. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Allah. Engkau kabulkan doaku selama ini. Bahagianya. Kenapa, Nek? Ibu bisa pulang? Iya, Tara. Ibumu katanya bisa pulang. Alhamdulillah. Ada surat edaran yang menyatakan beberapa migrasi boleh kembali ke asalnya masing-masing dengan ketentuan yang ada. Ya, kemungkinan mereka pulang 2-3 hari lagi. Semoga mereka bisa mengurus kepulangannya. Aku harus mempersiapkan kepulangan Rahayu dan suaminya. Ayo Tara, Genta, Jazuli, kita harus mempersiapkan kepulangan Rahayu dan suaminya. Iya Bu, Genta ngurus pakai ini dulu. Aku harus tetap rapi dan cantik agar ayah ibu bangga pada aku. Baik, kamu urus dulu pekerjaanmu. Aku harus bagaimana? Apa yang perlu dipersiapkan? Kamu ini selalu menanyakan apa yang harus dilakukan. Coba kamu rapikan rumput di halaman depan rumah dan di samping itu. Ya, baiklah. Ayo Tara, tolong lanjutkan masukkan kue-kue ke dalam toples. Oh iya, kalau sudah selesai, jangan lupa akuarium itu juga harus dibersihkan. Ingat, harus bersih dan rapi. Iya, Nek. Sementara aku harus melihat barang-barangnya lagi.
memutuskan melarang kegiatan mudik atau pulang kampung dalam perayaan Lebaran tahun 2021. Hal ini menjadi keputusan resmi pemerintah setelah melalui rapat koordinasi bersama tingkat menteri pada 23 Maret lalu. Sudahlah Bu, tenanglah. Jangan biarkan kesedihan singgah di rumah kita. Jangan biarkan air mata mengalir di pipi nenek. Sekarang adalah akhir Ramadan, di mana orang Muslim menyambut bahagia datangnya bulan Syawal. Aku tidak minta apa-apa dari mereka. Aku hanya menginginkan anakku itu pulang. Sudah, itu saja. Kita paham apa yang Ibu butuhkan. Hanya saja, kita bisa apa? Di kondisi seperti ini, apa yang mereka lakukan itu sudah benar. Ya memang, meski sulit untuk diterima dan dijalani, jika Ibu seperti ini terus, nantinya Kak Arya juga akan terasa. Dia akan kepikiran Ibu terus. Benar, Nek. Ibu dan ayah di sana pasti akan kepikiran yang ada di rumah. Jika nenek terus-terusan memikirkannya, kita masih bisa lebaran bersama meski berjarak jauh. Mereka seolah-olah memainkanku. Awalnya tidak diperbolehkan, kemudian diperbolehkan, dan sekarang tidak diperbolehkan. Mungkin setelah mereka rapat besar, dengan mempertimbangkan segala risiko, akhirnya mereka mengambil keputusan terakhir ini. Mereka yang membuat keputusan memang tidak punya hati nurani. Bagaimana tidak? Di momen seperti ini, seharusnya anak harus sungkem meminta maaf kepada orang tua. Dan mereka malah melarang seseorang melakukan budaya itu. Tidak seperti itu, Bu. Kita juga prihatin melihat kondisi dunia saat ini. Semua kegiatan dibatasi. Dalam dunia pendidikan pun dibatasi. Sektor ekonomi menurun. Belum lagi orang sakit sedikit saja itu sudah dianggap penyakit dan berbahaya dan menular. Semua orang juga lelah terhadap ini, termasuk orang-orang yang mengatur negara. Mereka melarang mudik dengan alasan jika tetap diadakan mudik, apa yang sudah diterapkan akan sia-sia. Tapi lihatlah, para pengatur negara dengan asik berbolak-balik keluar masuk kota negara. Pendidikan dikesampingkan, tapi para artis dengan seenaknya mengadakan pesta mewah-mewahan. Belum lagi bulan madu keluar masuk negeri. Konglomerat dengan asik memenuhi mal untuk belanja. Itu tidak apa. Apakah tindakan mereka sudah benar? Sedangkan orang-orang di luar kota, negara yang menginginkan pulang hanya untuk sungkem kepada orang tua, itu malah dilarang. Bukankah itu keliru? Jadi, sudahlah. Aku dari tadi diam saja, supaya pembicaraan ini tidak sampai kemana-mana. Perlu kamu garis bawahi, di seluruh bumi belahan manapun mengalami dampak dari pandemi. Di Malaysia, di India, di Cina, Arab, dan dimanapun mereka merasakan betapa sulitnya kehidupan ini setelah adanya virus mematikan itu. Mereka bisa menerimanya karena ini semua memang sudah digariskan oleh Tuhan. Ya, memang upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka memang salah. Salah karena sudah melarang orang-orang bermaafan dengan orang sayang, sungkem dengan orang tua, sanak, kerabat. Secara adab memang salah. Namun mereka juga benar dalam menyikapi negara saat pandemi seperti ini. Dengan dilarangnya mudik, mobilitas akan berkurang.
sehingga upaya kita dalam meminimalisir jangkitnya COVID tidak sia-sia. Jika mereka dibiarkan pulang pergi dengan seenaknya tanpa ada batasan, dan akhirnya yang terkena virus malah menderita, mau begitu? Teruskan saja, terus menyalahkanku. Dari awal, kamu memang tidak sependapat denganku. Kamu tahu, aturan ini tidak benar. Andai dulu aku tidak memilih, pasti akan ada pemimpin yang lebih bagus. Sudahlah Sariri, jangan teruskan bicara aku semakin ngelantur. Tidak perlu kamu menyalahkan mereka. Meski salah, memang harus ada risiko. Ya memang, rakyat kecil seperti kita yang akan jadi imbasnya. Imbas apa yang kamu maksud? Mereka bekerja untuk negara, juga pasti jauh dengan keluarga seperti Hanya Rahayu. Tapi apa buktinya? Mereka malah juga terpaksa tidak berkumpul bersama keluarganya, malah justru sibuk mengontrol keamanan negara. Cobalah mengerti keadaan. Sudahlah. Ibu, kami semua sayang pada ibu. Kami juga menginginkan apa yang ibu inginkan. Kita semua sama-sama berjuang untuk pulihnya negara, bahkan seluruh dunia agar pandemi ini selesai. Memang mudik dilarang, tapi setelah lebaran, transportasi umum akan buka kembali. Mereka yang melarang mudik di waktu tertentu saja. Bayangkan jika transportasi ditutup semua, jalanan ditutup semua, menjadi apa negara? Apa masyarakat tidak bekerja? Mereka juga pasti butuh itu. Percayalah, kita pasti akan bertemu dengan Khalid dan suaminya. Ibu paham maksud Genta? Maafkan aku Sariri. Memang aku tadi sedikit emosi. Aku hanya ingin memberi pengertian terhadapmu. Jika kita tetap tenang tapi waspada, semuanya akan baik-baik saja. Sudahlah, seharusnya aku yang meminta maaf. Ego telah menguasaiku. Seharusnya aku masih harus bersyukur. Masih ada kalian yang menemaniku. Terima kasih. Terima kasih telah ada. Terima kasih telah merangkulku dan memberiku pengertian. Ketika dalam perantauan, kepulangan anak selalu jadi momen yang ditunggu-tunggu oleh orang tua, terutama seorang ibu. Lebaran adalah hari di mana dijadikan seseorang untuk melepas kerinduan. Namun kali ini berbeda. Keadaan memaksa diri kita untuk menerima. Kita menerima tidak dapat berjumpa. Pandemi semacam ini memaksa diri kita untuk saling berjauhan. Mudik yang sempat dilarang karena mobilitas dibatasi. Apa boleh buat? Pengatur negara telah bekerja keras agar negara bisa tetap kondusif. Dan sesuatu yang dilarang bukan hanya semata-mata dilarang, namun ada alasan-alasan di baliknya. Kita tinggal memahaminya dan menjalankan. Karena pencegahan lebih baik dari pengobatan.